billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karebet episode yang ke-10. Selamat mendengarkan. Tidak terasa, ternyata waktu pun berjalan tidak terlalu cepat. Namun pertempuran di pinggir hutan yang termasuk di wilayah Kadengan Pamingit masih juga belum berakhir. Pada saat itu, Mas Karebet sedang bertempur melawan Kiai Glugu Aren dan Putut Wedi Gempal. Pertempuran pun menjadi sangat seru. Masing-masing telah mengeluarkan kemampuannya serta ketangkasannya. Lawan Mas Karebet ternyata bukan orang sembarang. Itulah sebabnya maka beberapa saat kemudian, Mas Karebet benar-benar mengalami kesulitan. Betapapun ia mengerahkan segenap kemampuannya, namun lawan-lawannya mampu mengimbanginya. Bahkan sejenak kemudian, ayunan tangan seorang di antara mereka telah mengenai tubuhnya, sehingga ia harus terdorong surut. Mas Karebet menggeram oleh kemarahan yang mulai memanasi darahnya. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempercepat pertempuran itu dengan menundukkan lawan-lawannya. Ketika Mas Karebet harus berloncatan mengambil jarak untuk menghindari serangan lawan-lawannya, bahkan pukulan Putut Wedi Gempal telah menyentuh kulitnya, maka Mas Karebet telah benar-benar marah. Mas Karebet pun telah melepaskan ilmu yang seakan-akan tersembunyi di balik kemampuannya. Ilmu itu dipelajarinya pada saat ia berada di padepokan di lereng Gunung Andung. Ia pun kemudian telah mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya, sehingga dengan demikian maka perlawanan kedua orang itu akan segera mengendor. Sejenak kemudian, Mas Karebet pun telah menghentakkan tangannya. Sambil peloncatan, maka tangannya bergerak mengayun, menyambar-nyambar dan kemudian menebas bagaikan pedang ke arah tubuh lawannya. Gerakan tubuhnya bagaikan meloncat-loncat berterbangan mengelilingi area yang menyebabkan agak mempersulit gerak lawan-lawannya. Tetapi kedua lawannya itu hampir berpikir bahwa dengan caranya tersebut maka Mas Karebet tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama. Beberapa saat lagi, pemuda itu tentu akan kehabisan tenaga dan dengan demikian maka keduanya akan dengan mudah untuk menyelesaikannya. Bahkan Kiai Glugu Aren berkata, mungkin kita dapat segera menyelesaikan pemuda itu bersamaan. Ya Kiai, jawab Putut Wedi Gempal yang tanggap akan maksud Kiai Glugu Aren untuk memancing lawannya agar bergerak lebih banyak. Kemudian Putut Wedi Gempal pun mulai memancing Mas Karebet untuk berloncatan dengan langkah-langkah yang panjang. Dengan demikian, kedua lawan Mas Karebet mengharap agar pemuda tersebut dengan cepat kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Mas Karebet memang berloncatan dengan langkah-langkah panjang. Dengan garangnya, tangannya mulai bergerak menyambar-nyambar. Dan beberapa kali telah terjadi benturan di antara mereka. Pada saat itu Mas Karebet memang dengan sengaja membiarkan dirinya terpancing dengan gerakan-gerakan panjang. Dengan demikian, maka ia mendapat kesempatan untuk menyentuh lawannya seorang demi seorang. Ia bertempur bagaikan Kiai Glugu Aren maupun Putut dengan geramnya berusaha membunuh lawannya yang terhitung masih muda itu. Keduanya dengan cepat menyerang Mas Karebet dari dua arah yang berbeda. Namun Mas Karebet justru bergerak lebih cepat lagi. Maka disentuhnya tubuh kedua lawannya bergantian dan setiap kali sentuhan berusaha ia ulangi.
beberapa kali. Demikianlah beberapa saat kemudian kedua lawannya itu merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kiai Glugu Aren dan Putut Wedi Gempal gerakannya tidak setangkas sebelumnya. Meskipun keduanya dapat mengerti bahwa tenaganya akan susut, namun tentu tidak akan secepat yang ia alami. Semula keduanya sama sekali tidak menghiraukan sentuhan-sentuhan tangan Mas Karepet. Kiai Glugu Aren maupun Putut Wedi Gempal mengira bahwa tenaga mereka sudah mulai menyusut. Karena itu, maka benturan-benturan pukulannya sudah tidak lagi menggetarkan pemuda tersebut. Tetapi yang terjadi kemudian adalah sama sekali tidak tahu penyebabnya oleh kedua lawan Mas Karepet. Tenaga keduanya telah susut dengan cepat, sehingga dengan demikian, maka Kiai Glugu Aren dan Putut Wedi Gempal sudah tidak menjadi berbahaya sama sekali bagi Mas Karepet. Mas Karepet kemudian melepaskan ilmu yang mampu mengisap tenaga lawannya itu. Namun yang tidak diperhitungkan oleh Mas Karepet telah terjadi. Tiba-tiba saja Kiai Glugu Aren yang mempunyai wawasan yang luas, pangraitannya merasakan bahwa pemuda itu sudah melepaskan ilmunya. Maka dengan cepatnya Kiai Glugu Aren menyerang dengan kaki berputar mengayun mendatar. Mas Karepet tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Ia pun berusaha untuk menangkisnya dengan kedua tangannya. Tapi ketika benturan terjadi, Kiai Glugu Aren itu telah terdorong beberapa langkah ke belakang. Ia masih berusaha mempertahankan keseimbangannya yang terguncang. Namun akhirnya Kiai Glugu Aren pun terjatuh pula. Mas Karepet tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lagi sebab Putut Wedi Gempal telah meloncat dengan menyerangnya dengan kaki yang terjulur menyamping. Mas Karepet berusaha menghindar dengan melihat dan ia pun berhasil menghindari serangan Putut Wedi Gempal. Dan dengan cepat pula kakinya menyapu kaki Kiai Glugu Aren. Demikian kerasnya, sehingga orang itu pun terjatuh kembali. Tetapi demikian tubuhnya terbanting, maka Kiai Glugu Aren pun segera bergulingan untuk menjauhi lawannya. Mas Karepet yang sudah siap menyerang Putut Wedi Gempal harus mengarahkan perhatiannya kepada lawannya yang seorang lagi, yaitu Kiai Glugu Aren yang sudah berhasil bangkit dan siap untuk menyerangnya kembali. Namun dalam pada itu, di saat pertempuran di antara mereka menjadi semakin cepat, kedua lawan Mas Karepet mulai sulit mengenali arah gerak yang semakin rumit dari lawannya yang terhitung masih muda itu. Oleh karena itu, maka Mas Karepet mulai dapat menumbuhkan keseimbangannya lagi. Ternyata Mas Karepet mampu meramu segala macam unsur yang dikuasainya. Tetapi bagi Mas Karepet, latihan-latihan yang masak dengan beberapa orang sumber dari turunan ilmu yang berbeda-beda telah membuatnya memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Karena itu, maka Mas Karepet menjadi lebih tenang. Ia dapat memusatkan perhatiannya terhadap lawannya yang bernama Kiai Glugu Aren yang semakin meningkatkan ilmunya. Kiai Glugu Aren itu menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata pemuda itu memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari dugaannya. Serangan-serangannya tidak banyak berarti bagi lawannya yang masih terhitung muda itu. Pemuda itu berloncatan dengan cepatnya menghindari serangan-serangannya. Tetapi kadang-kadang Mas Karepet itu menangkis sehingga terjadi benturan-benturan kekuatan di antara mereka. Kiai Glugu Aren pun semakin meningkatkan ilmu simpanannya pula. Namun, ia hampir tidak percaya pada kenyataan yang dihadapinya bahwa pemuda itu masih juga mampu mengimbangi ilmunya yang sudah hampir mencapai puncaknya itu. Luar biasa pemuda ini, berkata Kiai Glugu Aren di dalam hatinya. Oleh sebab itulah, maka Kiai Glugu Aren pun telah mengentakkan segenap kemampuannya. Ketika Kiai Glugu Aren itu meloncat mengambil jarak, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan kemudian dengan tangan yang menangkup itu disentuhkan pusarnya,
lalu perlahan-lahan tangannya yang terangkat sampai ke atas kepala, maka Mascarepe pun menyadari bahwa lawannya benar-benar sampai ke puncak ilmunya. Sementara itu melihat Kiai Gluguran sudah mengeterapkan ilmu puncaknya, Putut Wedi Gempal segera bergeser ke tempat agak jauh agar tidak mengganggunya. "Apakah kau bersungguh-sungguh di sana?" berkata Mascarepe. Kiai Gluguran tidak menjawab, namun dari sorot matanya, Mascarepe dapat membaca bahwa orang itu memang bersungguh-sungguh. Dengan demikian, maka Mascarepe tidak dapat membiarkan dirinya terbakar oleh ilmu lawannya. Karena itulah, maka ia pun telah mengerahkan ilmu puncaknya pula. Dalam pada itu, Kiai Gluguran telah meloncat sambil mengayunkan tangannya menyambar pelipis Mascarepe. Wush! Gerakannya menjadi semakin sangat cepat, sehingga hampir saja telapak tangan orang itu menyentuh sasarannya. Namun Mascarepe mampu bergerak melampaui kecepatan gerak tangan Kiai Gluguran. Dengan demikian, maka tangan orang itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Mascarepe. Kiai Gluguran menggeram marah. Sambil memutar tubuhnya, dihentakkannya kemarahan itu dengan menampakkan tangannya pada pohon yang pernah untuk bersandar Mascarepe ketika ia beristirahat. Jantung Mascarepe berdesir tajam ketika ia melihat pohon itu diguncang. Tetapi bukan hanya itu, Mascarepe pun melihat sentuhan telapak tangan Kiai Gluguran itu telah menimbulkan asap pada batang kayu pohon itu. Dan pada kulit batang pohon itu terdapat luka bakar yang berbentuk telapak tangan. Luar biasa, desis Mascarepe. Ternyata orang itu tidak sekedar bermain-main. Oleh sebab itu, maka Mascarepe pun tidak mempunyai pilihan lain. Di saat Kiai Gluguran itu kemudian bersiap untuk meloncat menyerangnya dengan telapak tangannya yang berwarna merah kehitam-hitaman, maka Mascarepe pun telah benar-benar bersiap untuk melawannya. Demikian Kiai Gluguran itu menyerang dengan loncatan panjang sambil mengayunkan tangannya. Maka Mascarepe tidak meloncat menghindari, namun ia menyongsong lawan dengan serangan pula. Sambil berdiri tegak dengan telapak tangan kiri diletakkan di dada, sedang telapak tangan diangkat di atas sambil menarik napas pelan. Kemudian napas pun didorong turun sampai 5 inci di bawah perut bersamaan dengan telapak tangan kanan bertemu dengan telapak tangan kiri. Kemudian Mascarepe mengarahkan kedua telapak tangannya kepada Kiai Gluguran yang menyerangnya itu. Selerat sinar kebiru-biruan seakan-akan telah memancar dari telapak tangannya dan meluncur ke arah Kiai Gluguran yang sedang menyerang itu. Kiai Gluguran seketika terkejut, namun tubuhnya sedang bergerak dengan cepat menyongsong selerat sinar kebiru-biruan yang meluncur dari tangan pemuda itu. Kiai Gluguran itu masih berusaha melihat, namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Selerat sinar dari telapak tangan Mascarepe itu meluncur mengenai tubuhnya. Boom! Terdengar Kiai Gluguran berteriak nyaring. Tubuhnya terasa bagaikan membentur kekuatan yang tidak dapat diduga besarnya. Tubuh Kiai Gluguran itu terlempar dan jatuh terpanting di tanah beberapa langkah dari benturan yang telah terjadi. Tulang-tulangnya bagaikan terasa berpatahan, dadanya pun serasa pula bagaikan terbakar oleh panasnya api yang membara. Kiai Gluguran itu masih menggeliat, tetapi kemudian orang itu pun terdiam. Melihat Kiai Gluguran terdiam, Putut Wedi Gempal mengambil beberapa peso kecil dari saku ikat pinggangnya, dan dengan cepatnya ia lemparkan ke arah Mascarepe. Yang merasakan ada sebuah serangan yang tiba-tiba, ia pun meloncat berputaran beberapa kali ke udara menghindari serangan tersebut. Dan waktu yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Putut Wedi Gempal untuk membawa tubuh Kiai Gluguran lalu
Dibawanya tubuh itu dengan meloncat masuk ke dalam hutan. Maskarepet ternyata tidak memburunya. Ia pun tahu bahaya apa yang menunggunya bila ia masuk ke dalam hutan yang belum dikenalnya. Ia pun kemudian mencari belik atau sungai untuk membersihkan diri. Dan kemudian Maskarepet pun berhenti sejenak, lalu tidak lama kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Demak Bintoro. Demikianlah episode 10 serial Maskarepet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.